Shalom. Apa kabar saudara? Puji Tuhan ya, puji Tuhan. Bersyukur boleh berada di tengah-tengah saudara gitu ya. Puji Tuhan. Saya melihat gereja ini jadi semakin luar biasa ya. Puji Tuhan ya. Performa dari gereja ini luar biasa dan saya diberkati dengan pujian dan penyembahan, dan biarlah apa yang kita lakukan semuanya berkenan di hati Tuhan. Puji Tuhan ya. Baik, ya, saya sampaikan terlebih dahulu salam dari suami saya gitu ya, dari Bapak Marvel yang tidak bersama dengan saya tentunya karena dia harus ada di Gorontalo. Jadi kami nggak pernah bisa pergi bersama-sama gitu ya. Kalau mau pergi sama-sama nggak boleh lewat minggu gitu ya. Jadi kalau mau pergi salah satu harus standby di sana. Karena kalau yang melayani di Gorontalo cuma 2 gitu ya. Kalau minggu ini saya, minggu depan berarti Pak Marvel, begitu seterusnya. Kecuali kami memang spesial mengundang tamu dari luar gitu ya. Baik, Bapak Ibu Saudara, senang sekali boleh melihat Bapak Ibu Saudara dalam keadaan sehat. Mungkin usia kita sudah bertambah ya. Saya tahun ini sudah 50 tahun gitu ya. Tapi bersyukur semua masih jiwa muda, betul ya. Masih jiwa muda ya. Jiwanya tetap muda, berarti tetap semangat untuk melayani Tuhan. Amin. Saya mau menyampaikan tentang satu topik yang mungkin ini semua kita juga sudah tahu tentang berdoa dan bekerja. Mari kita lihat slide yang selanjutnya. Ya, saudara, dalam hidup ini kita itu harus balance gitu ya. Ada yang namanya work-life balance, jadi bekerja. Jadi kalau saudara ini ilustrasinya saudara sedang berada di timbangan. Nah, kalau timbangan ini berarti seimbang antara pekerjaan dengan keluarga, seimbang, itu namanya work-life balance. Alkitab juga mengajarkan tentang keseimbangan. 6 hari Tuhan bekerja dan menciptakan, pada hari yang ke-7 Tuhan beristirahat dan memberkati. Kalau di kota besar ini tidak kelihatan Bapak Ibu Saudara ya. Tapi kalau seperti di Gorontalo, di Papua, Sulawesi, kalau hari Minggu itu betul-betul, kecuali mungkin Manado ya, Manado sudah tidak begitu. Tapi kalau Gorontalo itu hari Minggu itu memang harinya Tuhan, dan biarkan orang Kristen, toko-toko itu kebanyakan tutup di hari Minggu. Rumah makan beberapa juga tutup gitu ya. Jadi mereka betul-betul, karena dulu Gorontalo kan bagian Sulawesi Utara. Papua lebih lagi gitu ya. Kalau saudara ke Papua, hari Minggu itu betul-betul hari Tuhan. Mereka baru bisa buka tutup sekitar jam 2 baru bisa buka tutup. Ya, itu keseimbangan. Jadi memang hidup itu perlu seimbang. Ada waktunya memang kita memang antara pekerjaan dan keluarga itu harus seimbang. Kalau nggak seimbang, ada sesuatu yang akan terjadi gitu ya. Yang kedua, kita lihat slide selanjutnya. Tapi ternyata keseimbangan itu bukan cuma sekadar bekerja, tapi keseimbangan itu juga berbicara tentang kita bekerja, tapi kita juga berdoa. Ya, itu yang kita kenal dengan ora et labora, berdoa dan bekerja. Dua-duanya penting, dua-duanya harus dilakukan kalau kita mau berhasil dalam hidup ini. Ya, kita akan belajar dari satu tokoh yang namanya Nehemia. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat ya, next slide selanjutnya. Nehemia itu adalah seorang pendoa. Ketika saya mempersiapkan ini, saya lihat wah ternyata Nehemia itu bukan cuma seorang pekerja cerdas gitu ya. Bukan cuma pekerja keras, karena kan kita mesti smart work gitu ya, smart worker. Jadi kita itu mesti cerdas gitu ya. Pendoa, tapi dia juga sekaligus seorang pekerja, bukan cuma pekerja keras, tetapi pekerja cerdas. Bisa melihat situasi, menangkap situasi, dan membuat strategi-strategi yang baru dalam pekerjaannya. Oke, mari kita lihat yang pertama. Kita lihat Nehemia itu adalah pendoa. Kita baca beberapa ayat yang mendasari bahwa Nehemia itu berdoa. Ya. Ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa kehadirat Allah semesta langit. Nehemia 1 ayat 4. Apa yang didengar Nehemia? Nehemia itu mendengar dari saudara-saudaranya yang berada di Yerusalem bahwa tembok Yerusalem itu rusak. Tembok itu bagi sebuah negara itu adalah sebuah identitas, sebuah kebanggaan, sebuah perlindungan. Dan kalau itu roboh, maka ya bangsa ini bisa dikatakan dalam kondisi yang malu ya.
Nah, ketika mendengar situasi yang memprihatinkan, yang menarik Nehemia itu yang dilakukan adalah dia berkabung, dia berpuasa, dia berdoa. Ini satu hal yang luar biasa gitu ya. Seorang Nehemia ini adalah juru minuman raja, dia punya posisi di istana raja pada waktu itu, dan dia ketika mendengar situasi dan kondisi dikatakan dia berpuasa dan dia berdoa. Ayat selanjutnya, Nehemia pasal 2 ayat 4. Lalu kata raja kepadaku, jadi apa yang kau inginkan? Maka aku berdoa kepada Allah semesta langit. Menarik sekali. Ketika kemudian dia menunaikan tugasnya sebagai juru minuman dan kemudian dikatakan Allah itu melihat, raja itu melihat bahwa Nehemia itu dalam kondisi yang suram, lesu gitu ya. Ditanya kenapa, kemudian Nehemia menceritakan kejadian yang terjadi dan raja berkata, jadi apa yang kau inginkan? Sebelum menjawab dikatakan di sini bahwa aku Nehemia itu berdoa. Jadi sebelum dia menjawab dia berdoa, tentunya dia nggak berdoa tunggu raja ya saya rumah tangga juga gitu. Tapi dia berdoa dalam hatinya, dia berdoa ya. Kemudian Nehemia pasal 4 ayat 9. Tetapi kami berdoa kepada Allah kami dan mengadakan penjagaan terhadap mereka siang dan malam karena sikap mereka. Pada waktu pembangunan tembok Yerusalem, mereka menghadapi tantangan, dan ketika mereka menghadapi tantangan, Alkitab mencatat kami berdoa kepada Allah. Apa yang kita bisa pelajari dari ayat-ayat ini? Ya, slide selanjutnya. Bagi Nehemia, doa itu menjadi respon pertama dalam menghadapi berbagai macam hal di dalam kehidupannya. Apapun yang terjadi, respon yang pertama adalah berdoa. Jadi berdoa itu bukan langkah terakhir. Berdoa itu harus jadi langkah yang pertama, respon yang pertama ketika kita menghadapi berbagai macam hal dalam kehidupan ini. Saudara, mungkin kita berkata, kenapa sih berdoa gitu ya? Kita lihat dulu ya. Mengapa berdoa? Ya, yang pertama, berdoa itu artinya menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Yang kedua, belajar untuk tidak mengambil keputusan dan gegabah yang didasarkan pada emosi sesaat. Yang ketiga, mengizinkan Allah untuk menuntun kepada keputusan yang tepat. Kenapa dia berdoa? Kenapa doa itu harus menjadi sebuah respon pertama kita ketika kita menghadapi segala sesuatu? Karena ketika kita berdoa, sesungguhnya kita menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Dan ketika kita berdoa, itu sebetulnya mencegah kita mengambil keputusan-keputusan yang berdasarkan emosi. Dan keputusan yang berdasarkan emosi itu adalah keputusan yang bisa menghasilkan keputusan yang salah. Kenapa kita berdoa? Karena ketika kita berdoa, kita mengizinkan Allah untuk menuntun kepada keputusan-keputusan yang tepat. Ya, mungkin klasik kita bilang, kenapa harus berdoa? Saya belajar dalam masa saya berada di Gorontalo, saya 8 tahun ya, 8 tahun. Tahun pertama kami masuk di kota Gorontalo, pergumulan yang pertama dari jemaat secara fisik ya, secara kebutuhan fisik adalah tanah kuburan. Saudara, kalau di sini enak, Pemkot menyediakan. Tapi kalau di kota Gorontalo, maka gereja itu harus punya tanah pemakaman. Jadi kejadian 2016, Oktober 2016, jadi November ya, 1 bulan saya di Gorontalo ada jemaat 1 meninggal, panggil Tuhan. Kami gak punya tanah pemakaman. Kami mesti menguburkan jemaat tersebut di tanah pemakaman dari gereja Protestan Indonesia di Gorontalo. Kalau di sini itu kayak GPIB, kalau di sana namanya GPIB. Saudara, tanahnya saja punya lain-lain kita beli sekitar 8 juta. Karena kami nggak punya, ya. Karena kami nggak punya. Itu belum ngecornya, belum ya, belum dan sebagainya itu belum. Cuman belinya aja itu 8 juta. Jadi mahal sekali. Ini pergumulan pertama yang jemaat kita. Pokoknya, ya, saya di sana tuh jadi lebih tua ya, karena panggilannya mau dari anak sekolah minggu sampai oma panggil saya itu tante. Jadi saya lihat ini, aduh kayak lebih tua ya kita di sini gitu ya. Ya, tapi itu panggilan di Sulawesi begitu kan. Jadi kemudian
gambar, kami lihat di lokasi, dilihat oke, bagus gitu ya. Ada pertama itu cuma 100 juta. Terus kemudian setelah dilihat, oke, bagus, cocok gitu ya. Tapi kemudian satu jemaat bilang, tunggu dulu, ini posisi di bawah, itu ada di atas. Nanti kalau hujan banjir ini longsor, kena. Nggak jadi. 125 juta. Cari lagi, dapat 100 juta. Itu pertama 125, yang kedua 100. Nah kemudian yang 100 ini jemaat bilang ini mesti buruk. Bahasa Jawanya buruk ya, nimbun ya. Nimbunnya bisa lebih dari 100 juta. Di tahun 2020 berapa? 22 disepakati. Pokoknya kita mau beli tanah kuburan dengan harga 200 juta. Dananya udah ada, tanahnya nggak pernah ada. Ya kita berdoa. Itulah yang saya katakan bahwa tadi lagu ini kan mengatakan sesuai dengan waktunya Tuhan. Kita nggak pernah tahu kapan Tuhan menjawab doa kita. Tapi yang kita harus lakukan, kita harus berdoa dan percaya bahwa Tuhan itu menyediakan yang terbaik buat kita. Amin. Katakan sampai kiri kanan, berdoa tunggu waktu Tuhan. Tuhan nggak pernah terburu-buru, tapi Dia juga nggak pernah terlambat. Bayangin 8 tahun berdoa. Tahun ke-8 pada bulan Mei, tepatnya 29 Mei 2024, deal tanah itu kuburan. Dan tanah kuburan ini merupakan tanah pekuburan yang saya katakan view-nya paling baik. Kenapa? Dari atas pekuburan itu kita bisa lihat kota Gorontalo. Jemaat bilang, tante nanti kita pasca ibadah di sini. Ibadah di kuburan, saya bilang gitu ya. Wah, ibadah di kuburan? Iya tante, ini bagus view-nya. Yes, bagus, saya akui bagus memang view-nya. Nah, Tuhan itu bekerja. Saya nggak tahu gimana Tuhan bekerja, tapi yang saya tahu doa, ketika kita berdoa dan menyerahkan kepada Tuhan, Tuhan kasih yang paling baik dari semua alternatif pilihan tanah. Saudara, tanah ini sebetulnya kami sudah pernah lihat. Jadi tanah itu lebarnya 2.600 meter persegi, gitu ya, 2.600 meter persegi, cukup besar. Ya. Nah, terus ada satu tanah di Pak Martin, suami saya bilang, nanti supaya kita dananya kembali, kita jual aja sebagian satu peta. Gimana? Oh jangan dijual. Nanti jumlah jemaat kita tambah, kita mau cari lagi sudah nggak ada tanah, gitu ya. Nah, yang menarik adalah pada bulan-bulan itu, bulan Mei itu ada satu jemaat kami yang sedang menderita penyakit kanker. Nah, menjelang dia dipanggil Tuhan pada minggu-minggu itu sudah deal, cuman kami belum transaksi. Jadi kita masih ragu-ragu, ada beberapa hal yang masih diperbaiki, gitu ya. Dan kemudian satu pengurus gereja yang mengurus ini. Tapi Tuhan itu tepat waktu. Jadi ini jemaat dibawa, dia pada waktu titik-titik dia kritis, dia minta dibawa ke Manado dulu. Diizinkan keluarganya bawa ke Manado, tapi ya memang kondisinya udah dokter udah angkat tangan sih sebetulnya, cuma kemurahan Tuhan gitu ya. Dan akhirnya di Manado ya kayak diulur waktunya sehingga transaksi ini bisa selesai, dan ketika dia kembali tanah itu udah siap dan dia jadi orang yang pertama dikebumikan di tanah pemakaman itu. Jadi Tuhan itu saya nggak tahu gimana, pokoknya kejadian pas banget ya. 8 tahun sudah berdoa. Kenapa perlu berdoa? Supaya Tuhan kasih kita yang paling baik. Lu saudara, ini lebih dari sekitar 230 juta ya. Akhirnya gereja itu dengan 230 juta. Saya mau bersaksi lagi tentang bagaimana kita harus berdoa. 2022 kami di Provinsi Gorontalo kehilangan satu jemaat lokal GPPS karena jemaat 2021 antara 2021 atau 2022 ini saya lupa ini. Kami kehilangan satu jemaat lokal karena jemaat lokal melepaskan diri dari GPPS dan bergabung dengan sinode gereja lain. Waktu itu saya jadi majelis daerah. Saya bilang sama Tuhan, ini gereja umur 40 tahun Tuhan. Kenapa
sembuh-sembuh. Sampai kemudian suami saya bilang, bodoh kamu ini. Kamu nangis-nangis tuh orang di sana senang-senang di sinode gereja lain. Iya ya, saya bilang, bodoh juga saya bilang. Ya sudah, tidak usah nangis. Tapi saya bilang sama Tuhan, saya masih berusaha bagaimana caranya supaya di daerah itu bisa kembali dibuka GPPS. Saya pada waktu itu ada satu jemaat yang mau kembali ke GPPS. Saya datang. Waktu itu saya sempat dengan Pak Oscar. Ya, Pak Oscar dari Gorontalo, kami mengantar beliau ke daerah Marisa. Saya sempat sih jadi ahli desa. Saya bawa itu kertas, saudara. Saya bilang, Bu, kalau Ibu benar-benar serius mau balik lagi ke GPPS, saya siapin itu kertas 2022, ya 2022 saya bilang. Ibu tulis nama-nama ya, Ibu telepon saya mau datang ke sini. Saya tunggu. Saya berdoa sama Tuhan, ini nggak ada jawaban. Saya telepon juga, ya responnya nggak ada respon gitu ya. Akhirnya saya bilang, aduh Tuhan, kenapa ini GPPS nggak ada, hilang satu. Saya bilang begitu. Saya terus berdoa dan sampai pada satu titik, ya sudahlah, Tuhan kalau memang bukan kehendak Tuhan, saya berserah aja. Saya nggak akan berusaha apapun. Tapi saya tahu kalau itu kehendak Tuhan, Tuhan pasti punya cara menentukan. 2023 bulan November, Ibu itu menghubungi saya. Saya juga nggak punya ekspektasi apa. Dia bilang begini, Bu, bagaimana kalau orang kembali ke GPPS? Saya udah jawabannya nggak dingin-dingin gitu kan, karena udah 2 tahun saya tunggu kan, tapi nggak ada respon. Walaupun saya tetap berdoa, saya cuma percaya satu kali waktu. Boleh kalau nanti Ibu serius, Ibu kumpulin. Nanti saya datang, saya lapor ke pusat. Oh iya, nanti Ibu ya sesudah umur panjang, sesudah pohon kontrak itu namanya acara Natal ya. Kita nanti bicara. Saya tunggu Januari. Saya nggak sabar kan, saya telepon. Di mana Bu? Oh iya nanti Bu, nanti pokoknya orang pasti satu kali mau balik ke GPPS. Nantinya kapan tuh? Januari antara 24 Januari saya berada di Rakerda di Sulawesi Tengah. Saya ketemu dengan waktu itu dengan Bapak Ketum dan Sekum. Ya Bapak Sekum tanya, saya bilang ya. Tapi saya tuh ngomong tuh belum ada kepastian ini mau ke GPPS beneran, saya juga nggak tahu gitu ya. Tapi saya ngomong, saya bilang, ya Pak. Saya habis ngomong kaget juga, apa saya ngomong gitu ya. Saya bilang, Pak, ya saya kapan hari ditelepon sama jemaat di sana. Katanya mereka kembali di GPPS. Ya, mereka langsung antusias. Aduh, mereka antusias, saya dekat kan? Nah kalau ini nggak balik beneran kan saya gimana saya gitu ya. Tapi Tuhan itu luar biasa. Maret 2024, ya pertengahan Maret kami buka GPPS di Karya. Itu jawaban doa 2 tahun sudah. Tahun 2023 awal saya baca sebuah renungan ini. Pada zaman Ishak itu membuka kembali sumur-sumur yang ditutup. Saudara, saya bilang ini sumur yang ditutup apa ya? Pelayanan yang ditutup akan dibuka kembali. Saya ingat betul di catatan saya tulis KAU yang tanda tanya. Tapi Tuhan buktikan dalam waktu yang tepat. Ya, tantangan masih ada, saudara ya. GPPS itu bisa dibuka di rumah dari seorang jemaat. Nah, saudara, ada hal yang luar biasa lagi. Ini gereja kan nggak boleh cuma persekutuan terus kan, benar nggak? Ini harus punya tempat ibadah. Jemaat saya bilang, Bu, tanah di depan ditawarkan Bu 30 juta. Ya, dari mana 30 juta? 30 juta Bu. Oh ya? Seperti Tuhan ingin saya. Tuhan bukan cuma jawab doa saya pada waktu ya saya dan suami berdoa untuk pelayanan di situ. Bukan cuma dibuka, tapi dana yang dibutuhkan 30 juta. Saya nggak tahu caranya gimana. Tuhan korek itu hati, salah satunya hati jemaat saya yang kena kanker dan kemudian dipanggil Tuhan. Dia bilang, tutup segala. Sekarang berapa harga? 28. Tutup Anda, cepat tutup ini, saya segera kasih 10 juta. Waktu itu sudah ada
yang kasih donasi 20 juta. Saya nggak tahu gimana Tuhan korek ya di hati orang. Kok cepat banget tuh transfer 20 juta dan kemudian ada satu lagi yang kasih 10 juta. Ada iya Cik, saya tutup saja. Saya bilang sama jemaat, saya mau transaksi, tutup 28 juta. Tunggu dulu Bu, siapa tahu boleh 25. Sudah tutup, saya bilang nanti. Ini kalau sudah apalagi suami saya bilang sudah tutup Bu, tutup, ini jalan mau diaspal nanti kena orang, aduh sudah tutup. Ditutup sudah 28 juta. Saya cuma pada waktu kalau saya ibadah di rumah ya, sekarang aku masih ibadah di rumah, saya bilang saya nggak tahu Tuhan, habis ini saya nggak punya pengalaman saudara ngurusin tanah. Bayangin saya dan Pak Martin nggak pernah punya pengalaman ngurus tanah. Ternyata kalau di daerah itu beda dengan kota Surabaya. Kami mesti berhadapan dengan kepala desa, dengan kepala dusun. Aduh, ribet banget gitu ya, saya bilang mesti diukur. Jadi saya mesti nungguin ukur gitu ya. Kemudian balik lagi minta tanda tangan saksi-saksi. Ribetnya luar biasa saya bilang. Tapi saya bilang aduh, kalau ini bukan pekerjaan Tuhan, saya sudah tidak mau urus gitu ya. Tapi ini untuk pekerjaan Tuhan ya harus dikerjakan, karena ini jawaban doa kan. Puji Tuhan. Walaupun sekarang masih di tahap belum sertifikat, ini nanti habis ini baru kami akan, mungkin sesudah saya balik ke Gorontalo nanti saya akan menghadap ke Badan Pertanahan Nasional untuk mengurus jadi sertifikat hak milik atas nama GPPS. Baru maju lagi mengurus IMB dan sebagainya. Saya tanya sama Tuhan uangnya dari mana ini mau bantu? Di tengah-tengah saya bergumul, tiba-tiba suami saya bilang, ini loh ada orang mau sumbang 100 sak semen. Jadi nanti kalau semua bangun, ini 100 sak semen akan dihadirkan di situ. Ya saya bilang, iya beneran serius. Jadi ternyata ketika Tuhan menjawab doa, itu waktunya gak pernah terlambat, waktunya gak pernah buru-buru, tapi selalu on time. Yang pergumulan saudara punya pergumulan apa hari ini? Saya nggak tahu saudara punya pergumulan apa, tapi yang saya tahu doa yang dinaikkan sungguh-sungguh itu luar biasa kuasa. Amin. 2 tahun kami menabur benih doa di Gorontalo. Jadi kalau ibadah ya sama mungkin ya, kalau ibadah raya di sini anak-anak tersendiri gitu ya, kecuali remaja udah gabung dengan umum. Anak-anak tersendiri. Tapi pada waktu doa 10 hari tahun ini merupakan doa 10 hari yang sangat memberkati hidup saya. Saya lihat anak-anak SD kelas 1, kelas 2, kelas 6, mereka tuh datang. Mamanya cerita, ini saya nggak pasang. Dia yang bilang, Ma, kita orang mau ikut doa 10 hari. Tapi semua itu dibangun dengan kita mesti bayar harga. Kami berdoa selama 2 tahun. Itu ada 1 hari di mana kami betul-betul berdoa secara khusus dengan pokok-pokok doa yang memang kebutuhan gereja, bukan kebutuhan fisik, tapi secara spiritual. Mungkin kita berdoa supaya Tuhan itu memberikan hati yang haus dan lapar kepada seluruh jemaat. Kami berdoa menggumuli itu awal-awal 2 tahun yang lalu ketika ini dicanangkan, kami berdoa. Saya nggak tahu jemaat ini berdoa apa enggak, tapi yang saya tahu, yang saya pastikan, yang dipastori pasti akan berdoa selama 3 kali dalam 1 hari kayak minum obat. Jam 6, jam 1, dan jam 7 malam. 2023, Desember 2023, saya ketemu seorang pelayan Tuhan dari sebuah gereja. Dia berkata, Bu, bawa jemaatku masuk dalam doa syafaat. Doa aja Bu, Ibu akan lihat kuasanya luar biasa. Saya bilang, gimana caranya? Sambil dia ngobrol, saya pikir gimana caranya. 2024 kami setiap Rabu ada ibadah kaum perempuan. Itu biasanya jam 8 malam. Ketua waktu itu bilang, Bu, mulai tahun ini dimulai saja jam 7. Mereka ikut panggilan berdoa, baru kemudian jam 8 dilanjutkan dengan ibadah. Saudara, itu dilakukan. Dan saya
bayar harganya dengan konsisten. Saudara, kadang saya berdoa, Tuhan gak ada jawabannya. Gitu loh, benar, saya pernah begitu. Kok kita berdoa tapi gak ada jawabannya ya Tuhan. Kadang salah satu staff saya itu pernah bikin satu pokok doa, dia bilang, Tuhan potong yang perlu dipotong, kerat yang perlu dikerat. Walah, saya bilang, benar saudara, dipotong, benar potong. Ada jemaat yang keluar, dia bilang potong, kamu sih, saya bilang harus dipotong, harus dipotong. Ya dipercaya. Tapi memang ada hal-hal yang terjadi yang kadang-kadang loh, ini jawaban doa, tapi kita nggak tahu. Berdoa itu perlu, karena berdoa itu kita meminta Tuhan yang turut campur tangan dalam segala hal yang kita kerjakan. Amin. Saudara, di Gorontalo itu hidup lebih susah dari di Jawa sekarang. Di Jawa saudara dikit ini masih ada peluang-peluang dikit walaupun orang banyak. Tapi di Gorontalo saudara, dulu zaman COVID itu justru menggeliat. Di Gorontalo itu kehidupan masih bisa luar biasa pada waktu COVID. Setelah COVID, pasca COVID itu semakin sulit. Apa yang bisa buat orang bertahan? Salah satunya orang bisa bertahan ketika dia kuat di dalam Tuhan. Abraham dicatat dalam surat Rasul Paulus kepada Roma, sekalipun dia nggak punya dasar berharap, dia tetap berharap pada Tuhan. Saudara, sulit. Zaman ini lebih sulit. Tetapi apa yang buat orang ini bisa bertahan dalam iman mereka? Hanya Tuhan. Semakin kita bertahan kepada Tuhan, itu semakin kuat dan itu yang membuat kita bertahan. Mari kita lihat bagian yang kedua. Nehemia itu disebut sebagai seorang pekerja cerdas. Ya, berkatalah aku kepada mereka, kamu lihat kemalangan yang kita alami, yakni Yerusalem telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Mari kita bangun kembali tembok Yerusalem supaya kita tidak lagi bicara. Berdoa penting, ya penting. Tapi ada satu lagi yang kita harus lakukan, bekerja secara cerdas. Apa itu bekerja? Bekerja itu sebuah tindakan. Berdoa itu ada, kita berada dalam hadirat Tuhan. Tapi begitu amin yang kita hadapi itu realita, saudara. Dan di realita kita itu harus punya sebuah tindakan nyata, ya. Sebuah tindakan nyata. Mari kita melihat bagaimana Nehemia itu bekerja. Nehemia pasal 2 ayat 13, kita baca. Nehemia pasal 2 ayat 13. Saya buka kacamata ya, karena saya kalau baca begini saya sudah tidak kelihatan. Tapi harus sudah pakai progresif, cuma kok saya nggak nyaman pakai progresif ya. Nehemia 2 ayat 13 berkata begini, demikian pada malam hari aku keluar melalui pintu gerbang lembah ke jurusan mata air ulang tangga dan pintu gerbang sangka. Aku menyelidiki dengan seksama tembok-tembok Yerusalem yang telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya yang habis dimakan api. Ya, kemudian kita melihat apa yang kita bisa belajar dari sini. Saudara, kita bisa belajar sebelum menerapkan sebuah strategi, kita mesti tahu masalahnya apa dulu. Masalahnya apa dulu? Nehemia itu keliling, dia lihat tembok Yerusalem. Mana pintunya yang rusak? Di mana titik-titik yang rusak? Dan apa penyebabnya? Dia lihat. Saya lagi berada di Jawa karena saya sedang mengadakan sebuah, ya kalau bilang penelitian bisa penelitian, tapi survei juga bisa, ya. Jadi saya berada sedang menggali tentang kehidupan dan tentang ibadah dari kaum muda. Jadi ini bicara tentang bagaimana kita melihat sebetulnya ibadah kaum muda itu. Kaum muda dan remaja itu generasi penting bagi gereja dan bangsa. Kalau di tempat saya, saudara, ya di daerah itu pergumulannya sama. Kami sudah bimbing
udah kader gitu ya, dari sekolah minggu, naik remaja, pemuda, SMA sekarang bukan kuliah loh saudara, SMA sudah pindah di luar kota. Ya, tidak lagi dong gitu kan ya. Itu perkumpulan di daerah. Yang jadi sebuah keprihatinan saya pada waktu GPPS mengadakan penyelaman rohani di Jakarta, itu bersamaan dengan acara semacam penyelaman rohani tapi beda namanya ya, dari IFGF. IFGF itu isi ya. Saya lihat yang berangkat dari Gorontalo. Sudah tahu yang berangkat Gorontalo, paling banter dia 30 tahun. Mudah-mudahan SMA itu berangkat. Bahkan di Gorontalo, Jakarta itu pesawat berapa? Ya nggak semahal sekarang, tapi mahal. Itu kan dulu 1 juta, bahkan untuk anak pelajar. Mereka bisa mau ikut event itu 1 tahun 1 kali. Saya waktu di GPPS ada nggak yang umur 17? Mau usah dikatakan saya aja nggak mau. Nah saya nggak mau diajar. Malah masih tua-tua. Dia bilang begitu masih tua-tua. Ya juga ya, saya bilang tua juga ya gitu ya. Tua-tua, saya 25, 30 nggak ada ya, jarang. Nah itulah yang membuat saya sangat prihatin dan saya mencoba menggali. Nah saya gali dulu. Ya mungkin saya katakan apa yang dia katakan di dalam pelayanan. Saya gali dulu. Saya pergi, tidak semua, saya nggak mampu kalau semua tenaganya nggak mampu. Jadi saya pergi ke beberapa GPPS di Surabaya, saya ambil 2 sampel, GPPS Endeavor dan GPPS Kawahan. Kemudian saya sudah ke Kalijaten, saya sudah ke Sepanjang gitu ya. Tinggal besok saya akan ke Bondowoso. Kenapa Bondowoso dipilih sekalian pulang, saudara ya? Sekalian pulang gitu ya. Sebetulnya ada beberapa malam dan juga terakhir nanti Magetan gitu ya. Jadi saya coba lihat, saya coba kumpulin omongannya anak muda ini tentang gereja itu seperti apa sih yang relate buat hidup mereka gitu ya. Jadi dilihat dulu, dipetakan dulu masalahnya apa, kebutuhannya apa, baru kita bisa menemukan strategi yang tepat ya, strateginya yang tepat. Nehemia itu begitu. Jadi dia lihat dulu masalahnya apa, baru kemudian dia menetapkan strategi. Gimana mau bangun ini tembok Yerusalem? Ya SDM terbatas, sarana prasarananya terbatas, tapi akhirnya tembok itu jadi. Jadi kita ini cari dulu masalahnya apa, baru bisa dilihat strateginya seperti apa. Tahun lalu kami di Gorontalo mengadakan satu seminar Loses Endeti gitu ya. Ya ini bukan satu hal apa ya. Kita bersama-sama, jumlah kami gak banyak loh, kaum muda 20 paling banyak, 20-25 paling banyak. Tapi kami rindu dengan 25 anak muda ini kita bisa jadi berkat buat kota Gorontalo. Kemudian saya bilang di kota Gorontalo itu permasalahan semua ya, masalahnya anak muda itu rata-rata low sex identity kan. Cuman kalau kita yang bicara, saya udah terlalu gapnya udah terlalu jauh, saya udah waktu itu 49 tahun, udah jauh banget. Saya bilang kita mesti cari pembicara yang muda, gitu ya, cakep, yang oke gitu ya. Ya kemudian gimana terbatas sudah kita 20 orang anak remaja pelajar SMP SMA, berapa sih kolektornya? Kolektor anak muda di tempat saya dengan kolektornya sekolah minggu lebih besar. Kenapa? Karena sekolah minggu kalau mau udah kolektor, anaknya datang sama mamanya, kolektor, mamanya ngasih nggak mungkin ngasih 5.000 kan? Minimal 20.000 tuh anak bawa. Tapi kalau anak youth, ya udah uang saku ya, uang saku yang kasih. Ada 5.000, 10.000, jarang yang mau kasih 50.000 kecuali udah kerja gitu ya. Dan itu pun jarang. Berapa sih kolektornya? Saudara, ini acara besar, tapi kita rindu kan jadi berkat. Kita berdoa ya, tapi kita harus ada tindakan. Gimana? Minta gereja bilang, nggak bisa. Gereja udah pos-posnya sendiri-sendiri gitu kan. Kami mengadakan basar, berulang kali adakan basar sampai terkumpul sejumlah uang dan akhirnya bisa mengadakan acara tersebut. Ya,
Ya karena masih youth, jadi yang jemput ya karena youthnya terbatas gitu ya, youthnya terbatas, jadi yang jemput ya terpaksa pendetanya yang jemput, ngajak pembicaraan makan. Tapi overall dari semua itu kami melihat bahwa ada 200 orang anak muda yang terkumpul dari denominasi berbagai macam gereja, dan itu mereka diberkati, itu luar biasa. Saudara jangan pernah lihat jumlah kita kecil. Kalau kita tahu strategi yang tepat, kita tetap bisa jadi berkat. Yang setuju katakan amin. Bilang sama samping ini, kamu bisa jadi berkat. Kita bisa jadi berkat. Amin. Ya, kita bisa jadi berkat, bukan percaya saudara. Tapi memang mesti bayar harga, berdoa, dan harus ada kerja. Amin. Saudara bayangin anak SMP SMA. Saya nggak disuruh. Ayo ya, yang pesan-pesan jelas. Saudara, kami tuh bikin burger loh. Anak-anak SMP SMA loh yang bikin burger. Ya saya ajarin belah dua. Walaupun saya bilang aduh kalau pegang ini, tapi yang ini jemaat sendiri sih yang apa-apa, mereka oke kan kalau pegang gitu. Dibelah dua. Datang loh, biar laki-laki itu mereka mau loh. Saya hebat ya saya bilang. Jadi saya ayo dibelah sudah kasih mentega. Jadi saya jadi chef semua gitu ya. Tapi luar biasa. Tuhan yang itu kan hatinya, kesungguhan. Dan Tuhan berkati acara itu bisa jadi berkat. Ya. Saudara itu bekerja, ada strateginya. Jadi lihat dulu apa yang menjadi kebutuhan, kemudian tetapkan strateginya apa. Ya kemudian yang kedua, ada pembagian kerja dalam membangun tembok. Ya. Nanti baca dalam Nehemia pasal 3 ayat 1 sampai 32. Ada pembagian kerja. Jadi saya kalau bisa di sini itu berarti yang di sana udah distribusi banget gitu ya. Walaupun saya masih kontrol dari kota Surabaya, walaupun saya nggak ada, tapi saya masih mengontrol. Beberapa hal saya kontrol lewat grup WA yang ada. Nah saudara, ada pembagian kerja. Jadi memang bagian-bagiannya itu ditata dengan baik. Ya kita juga nggak sempurna, kami juga nggak sempurna, masih belepotan sana sini, masih ada banyak kekurangan. Tapi harus ada pendistribusian kerja. Enggak cuma pemimpin saja, tapi pemimpin yang akan mendistribusikan kerja kepada masing-masing. Demikian juga dalam dunia pekerjaan kita kan. Dalam dunia pekerjaan kita bicara tentang rumah tangga, gitu. Rumah tangga itu kan ada pembagian kerjanya juga kan. Oke, kalau suami mungkin suami istri sekarang kerja sama-sama. Kamu kerja di sini, saya kerja bagian ini. Nah, tentang misalnya masalah dalam rumah itu kan ada pembagian kerja, termasuk anak-anak udah gede kan juga harus dilibatkan, misalnya menyapu, mengepel, cuci piring dan sebagainya. Ada distribusi kerja yang jelas. Ya. Kemudian yang kedua, yang selanjutnya. Nah ini menarik. Bekerja cerdasnya Nehemia itu melibatkan para imam dan para penguasa. Jadi di sini melibatkan para imam itu apa? Pemimpin dalam bidang kerohanian. Kemudian kita lihat para penguasa itu adalah pimpinan dalam bidang pemerintahan. Kenapa dua-duanya dilibatkan? Karena orang Israel itu adalah orang yang spiritualnya luar biasa, ya. Jadi perlu imam untuk mengontrol, tapi juga perlu yang namanya penguasa. Jadi berimbang ya. Ada melibatkan ini orang-orang yang tepat pada tempat yang tepat. Jadi memang kita butuh biar sedikit, tapi kalau kita punya banyak orang bertalenta, ya multi talent, itu pasti akan jadi luar biasa. Ya. Kemudian selanjutnya menempatkan personel dekat dengan rumah mereka masing-masing. Jadi kemudian dia mengatur strateginya. Jadi supaya nggak susah-susah, jadi ditempatkan sesuai dengan rumahnya mereka. Jadi misalnya si A, dia dekat dengan misalnya pintu A, dia kerjakan yang pintu A. Jadi sesuai, di tempat penempatannya itu sesuai. Jadi ada strategi yang memang kita perlu. Ya kalau kita mau dalam pelayanan ini, kalau saya menerjemahkan ini dalam pelayanan ini, orang-orang yang terdekat di rumah kita, dari daerah kita, itu bagian kita untuk mendoakan, bagian kita untuk kita membesuk dia, bagian kita untuk bertanya kenapa
apa dia tidak dekat, yang dekat dengan area kita. Ya, selanjutnya, saudara, pembangunan itu gak lepas dari tantangan. Ingat, semua hal yang kita kerjakan di dunia ini gak pernah lepas dari apa yang namanya tantangan. Gak ada, saudara, semuanya adem-adem. Gak ada. Semua menghadapi tantangan. Ya, kalau tadi saya di awal bercerita tentang bagaimana DPPS KAU yang itu bisa dibuka kembali, itu dalam pembukaan kembali suami saya mendapatkan ancaman. Ya, salah satunya dari polisi, gitu ya. Jadi mendapatkan ancaman. Saya bilang, bagianmu menghadapi yang gitu-gitu ya Pak, karena saya nggak bisa menghadapi orang seperti itu. Tapi kan kamu lemah lembut, kamu bisa ngomong dengan baik sehingga orang itu merasa bahwa pokoknya kamu lah yang bisa, saya bilang. Nah, itu tantangan yang ada. Jadi bukan tanpa tantangan dalam jemaat sendiri. Mereka mengatakan, waduh nggak bisa kalau Bapak Ibu kembali itu 1 minggu 1 kali. Jadi setiap hari Minggu kami mesti ke sana ke KAU ya. Tapi ini bukan untuk kami gembalakan, bukan. Kami sudah ada orang yang akan menggembalakan. Jadi kami ini cuma babat alas sampai gerejanya jadi selesai, kita serahkan, sudah ada gembala yang akan menggembalakan. Jadi ini bukan sesuatu yang mudah. Jadi dalam jemaat itu dikatakan mesti jaga kesehatan, tante tidak boleh tiap minggu ke sana. Ada tantangan, ada. Semua pelayanan itu ada tantangan. Nggak ada yang pelayanan kalau tidak ada tantangan itu zona nyaman. Justru hari-hari ini kita berada dalam situasi yang sangat sulit. Kayaknya jangan udah lewat ya, belum ada. Sorry. Ya. Dan dalam menghadapi tantangan, maka yang menarik adalah Nehemia itu berdoa. Dia berdoa. Balik-balik ketika kita menghadapi tantangan dan kita nggak tahu bagaimana seharusnya, ya kita mesti berdoa. Respon pertama mesti berdoa. Dan yang kedua adalah kemudian dikatakan kalau Nehemia 4 ayat 17 itu dikatakan 1 tangan bekerja, 1 tangan pegang senjata. Jadi bekerja dan berjaga. Jadi menghadapi tantangan itu nggak boleh dihindari. Tantangan itu harus dihadapi. Kalau kita menghadapi tantangan, ya kita mesti menghadapi. Saudara, di balik tantangan itu ada peluang dan kesempatan yang Tuhan sediakan buat kita. Amin. Benar. Kalau pada waktu majelis pusat akhirnya memberikan tugas kepada suami saya untuk membuka di KAU, tantangan ya diancam, tantangan ya seperti itulah tantangannya. Ya disebarkan dengan berita yang tak baik, udah biasalah gitu ya, nggak apa-apa. Ya kalau kita bilang kita menghadapi, aduh kita udah diancam ini, udah mundur aja, ngapain juga lelah loh, ya kan? Yang kedua tantangannya badan lelah. Saya minggu berangkat tuh jam 1:30, 4 jam sampai sana setengah 6, kami kebagian jam 6, jam 8 selesai, setengah 9 kami mesti balik ke Gorontalo, sampai Gorontalo jam 12:30. Itu selama 3-4 bulan, 6 bulan yang keempat kami lakukan setiap minggu. Hari Senin tepar tidur, nggak istirahat istirahat. Ya hari Senin adalah hari istirahat kami sebagai gembala dan seluruh pastor itu istirahat. Lelah. Aduh, saya juga bikin cari hal orang sana bilang cari urusan juga usia 50 tahun begini. Lelah juga, ngapain mending di gereja, kita juga gak kekurangan pelayanan tadi. Tapi di balik itu ada kesempatan dan peluang yang Tuhan sediakan. Kalau nggak diambil, kita nggak pernah mengalami manisnya Tuhan di tengah-tengah tantangan. Kita nggak mengalami bagaimana berkumpul 28 juta Tuhan kasih. Mesti maju menghadapi tantangan. Kalau ada tantangan itu biasanya kita tuh lebih gitu ya, lebih struggle-nya lebih kuat. Saudara, orang yang menghadapi tantangan, bisa menghadapi tantangan, itu jadi orang yang lebih teguh. Saya selalu kasih ilustrasi itu jeruk peras. Kalau kita beli 1 kilo, ini 8.000 ya. Di sini murah 8.000, 12.000 kali ya. Di Gorontalo 30.000. Makanya saya udah gak akan makan jeruk lagi. Mahal ya, minta ampun, bikin sakit hati gitu kan ya. Nah saya kalau pakai jeruk gak bisa 1. Kalau BP Pacitan kan bikin sakit hati. Saya bilang 30.000. Mau beli dari sini
payah paling murah itu kan. Ya, jadi saudara, jeruk itu 1 kilo 12.000. Coba saudara beli sarinya berapa di pasar atau kan cuma kalau 1 kilo 8 biji ya, sampai apa ya kan dulu sering beli jeruk enggak, jadi jeruk itu 8 biji 1 kilo. Jadi kalau diperas paling cuma 4 biji ya, 4 biji berapa? 12.000 ya. Sekarang nggak boleh kan? Nggak boleh, lebih mahal. Kenapa? Karena dia bisa diperas, dikeluarin sarinya yang murni. Kalau kita mau menghadapi tantangan sesudah itu, kita nilainya lebih mulia di hadapan Tuhan. Amin. Dan kita bisa jadi berkat, berbagi banyak orang. Coba saya nggak dalam itu, saya nggak bisa saksi sama saudara. Saksian apa yang saya bawa? Ya kan? Saya nggak bisa saksi bahwa doa itu luar biasa. Terakhir saya mau saksi saudara. Anak saya berapa bulan? 1 bulan yang lalu dia WA malam-malam, "Mah, kayaknya gengku kambuh. Terus aku pusing, Mah. Bisa jalan?" "Bisa." Terus dia habis buka stand di Pemuda. "Kalau begitu bisa ke rumah sakit?" Saya bilang. "Naik Grab ke rumah sakit bisa?" "Bisa." "Oke. Habis ini naik Grab ke rumah sakit sendiri, masuk rumah sakit sendiri." Saya bilang. "Loh iya, nggak naik motor." Oke, saya terus dia bilang nggak ada temennya ya, ada temennya yang tunggu di rumah sakit di Mitra Keluarga di Pondok Chandra. Saudara khawatir nggak? Oh khawatir saudara, saya sebagai ibu khawatir. Dan dia selalu WA-nya ke saya, nggak pernah sama papanya. Padahal dia tahu saya orangnya panikan dan cepat khawatir. Dan saya bilang, "Tuhan, kalau ini Tuhan izinkan, Tuhan tolong ya. Anak saya sendirian Tuhan, tapi saya tahu Tuhan bersama dengan anak saya." Sepanjang malam itu sampai dia kembali ke kosnya baru saya bisa tidur. Terus ini bukan pengalaman yang pertama, ini pengalaman yang kedua. Kalau pengalaman yang pertama saya lebih panik, saya sudah mau beli tiket, besoknya udah mau berangkat ke Surabaya, tapi tidak saya bilang, "Oke, kamu aman?" "Aman." Sudah. Terus besoknya saya bilang, "Bagaimana?" "Ya masih berputar, masih ini, tapi oke lah, harus buka stand. Kalau nggak buka stand didenda 1,5 juta. Aduh, ya sudah. Tapi itu doa. Dalam pergumulan dia berada di Surabaya, ada hal yang dia tak ceritakan saya. Tapi tadi kemarin saya sempat duduk sama dia. Saya tanya, "Kamu pernah mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan?" "Iya." "Mama mau lihat WA-nya dari orang yang membuli atau yang melakukan hal yang tidak menyenangkan?" "Gak usah nak, gak usah mama kamu lihat. Tapi saya tahu Tuhan itu jaga dia." Kenapa? Saya bilang sama anak saya, kami setiap pagi di pastori mendoakan kami, mendoakan jemaat juga yang mendoakan yang masuk kami. Dan saya berkata, mama dan papa tak putus-putusnya berdoa. Berapa lama sih kita bisa menjaga anak kita? Nggak bisa dari 24 jam. Cuma doa dari orang tua yang bisa jaga anak kita. Kalau anak udah jatuh cinta, mama bisa ngomong apa? Nggak bisa loh saudara. Anak sekarang bener ya, yang sia-sia ini gitu. Sekarang udah nggak sia-sia betul namanya. Nona-nona ini ya, kalau bisa bilang nona-nona. Bener kan? Kalau udah jatuh cinta, mama mau bilang ABC, yang penting aku jatuh cintanya sama dia. Saya kasih tahu Bapak Ibu, berdoa. Kata-kata itu kadang-kadang mental, tapi doa. Waduh, kalau memang itu bukan jodohnya Tuhan, ya pasti ketemu fakta dan akhirnya dia yang pilih mundur. Dalam menghadapi hidup ini, semakin hari semakin sulit. Kalau kita mau berhasil, cuma 2, berdoa dan bekerja. Itu harus dikerjakan agar mendapatkan keberhasilan. Enggak bekerja toh, tapi enggak berdoa. Enggak berdoa toh, tapi enggak kerja. Dua-duanya mesti dilakukan. Jadi berdoa dan bekerja. Ingat, bekerja berarti kita bekerja yang cerdas, menggunakan semua
kompetensi yang ada dalam diri kita, semua hal yang bisa kita gunakan dalam bekerja, kita gunakan, kita serius kita bekerja. Tapi jangan lupa kita mesti berdoa. Yang terakhir pesan firman Tuhan, berdoalah dengan segenap penyerahan diri kepada Allah dan bekerjalah dengan semangat agar kita bisa menikmati keberhasilan dalam hidup ini. Jadi gak doa kok, tapi ya doa dan kerja. Do your best and let God do the rest. Lakukan yang terbaik versi yang paling baik yang bisa kita kerjakan. Tuhan yang menyempurnakan. Tuhan yang menyempurnakan. Apapun pergumulan kita pada hari ini, saya nggak tahu, tapi yang saya tahu kita semua punya masalah. Mungkin masalah hari ini kita belum selesai, tapi ada Tuhan bersama dengan kita. Amin. Tadi saya mengucapkan selamat ulang tahun pada salah satu pengurus di tempat saya. Saudara, kami ini di jemaat selama beberapa bulan kami kehilangan beberapa jemaat. Bulan Januari kami kehilangan jemaat. Awal Februari dan akhir Januari kami kehilangan jemaat. Jemaat ini adalah salah satu jemaat yang tua di gereja, dan dia adalah seorang yang sangat bijaksana, orang yang selalu bisa mendengar kita dan selalu memberikan nasihat. Saya tadi pagi melihat WA dari anaknya yang posting gambar apa dan bilang, birthday, my first birthday without you. Hari ulang tahun yang pertama tanpa Papa. Saya bilang, happy birthday. Tuhan itu selalu ada bersama dengan dalam setiap momen yang paling gak enak sekali. Tuhan selalu hadir. Kalau hari ini kita lagi gak baik-baik saja, firman Tuhan bilang, respon pertama berdoa. Ngomong sama Tuhan apa yang ada dalam hidup kita, apa yang kita gak mampu. Cerita sama Tuhan, minta hikmat dari Tuhan supaya kita bisa melakukan hal-hal di dunia nyata sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Saya percaya apapun pergumulan kita, kalau kita datang kepada Tuhan, kita menyerahkan segala sesuatu dan mengizinkan Tuhan bekerja, semuanya akan terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kita berdoa. Mari silakan pemain musik kita nyanyikan pujian ini. Worship leader dan singer nyanyikan pujian dari satu pujian sebelum menaikkan firman Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan Engkau baik. Biar Bapa kami musik, biar kami musik, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau baik Tuhan.
Dia ada di tengah-tengah kita. Dia melihat situasi dan kondisi yang sulit dari hidupmu. Ada situasi-situasi yang kita gak bisa cerita, tapi hari ini Tuhan ada bersama denganmu. Tuhan mau kita benar-benar berdoa sama Tuhan. Selain kita bekerja, selain kita sungguh-sungguh menjalani kewajiban-kewajiban kita, kepercayaan kita, berdoa kepada Tuhan. Mungkin ada yang sulit dalam pekerjaan, ada yang sulit dalam pelayanan, ada yang sulit dalam studimu. Ada Tuhan yang akan membukakan jalan buat engkau. Berdoa buat Tuhan. Berdoa kepada Tuhan malam hari ini. Kiara mata kaya lama-lamas. Kiara mata kaya lama-lama si kiara lamas. Kiara mata kaya lama-lama si kiara lama-lama si kiara lamas. Dia hanya sejauh doamu. Dia gak pernah tinggalkan kau. Dia ada bersama dengan kau. Dia ada di sini. Dia ada di sampingmu. Dia memegang tanganmu. Dia lama-lama si tiara mata kaya lama-lama si. Dia masih dia lama-lama si dia lama-lama. Tuhan kita jauh lebih besar dari setiap persoalan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Jangan lari dari tantangan. Hadapi tantangan dengan kau berdoa sungguh-sungguh. Minta Tuhan hadir dalam hidupmu. Minta Tuhan turun campur tangan supaya Dia memberkati setiap hal, pekerjaan-pekerjaan, studimu, bahkan pelayanan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, kalau hari ini kami belajar dari seorang yang namanya Nehemia. Kami belajar bahwa kami harus menjadi seorang pendoa dan harus menjadi seorang pekerja yang cerdas. Tuhan, dua hal ini dibutuhkan di tengah-tengah situasi kondisi yang gak mudah. Dalam pelayanan-pelayanan yang gak mudah, dalam situasi pekerjaan yang sulit, dalam hubungan suami istri, bahkan orang tua anak, mungkin dalam studi kami yang sangat sulit. Kami perlu Tuhan, kami perlu Tuhan. Kiranya Tuhan tolong kami, kiranya Engkau menolong, memberikan kami kekuatan bagi setiap kami yang mengalami kelemahan. Kau memberikan kami hikmat bagi kami yang kekurangan hikmat, memberikan semangat bagi setiap kami yang kurang bersemangat. Mari Tuhan Kau hadir dalam hidup kami, pegang tangan kami Tuhan, sehingga kami bisa lewati semua tantangan dan pergumulan. Kami boleh mengalami Engkau dalam hidup kami. Kami tahu semua diizinkan Tuhan agar kami mengalami Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Teruskan berkarya dalam hati dan hidup kami. Kerjakan apa yang harus dikerjakan Tuhan, sampai segala janji Tuhan digenapi dalam hidup kami. Terima kasih ya Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Siap dan diberkati.